Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Damayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Margasari 7 Kabupaten Tegal. Pada video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah yang berbeda, yaitu Ibu Endang Nurjana dan juga Bapak Arfi Ardianto, SPD SD. Wawancara tersebut dapat memberikan wawasan yang sangat berharga bagi saya terkait pengambilan keputusan. Nah, sesi wawancara yang pertama saya lakukan bersama dengan Ibu Endang Nurjana selaku kepala sekolah di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri Margasari 7. Beliau menyampaikan bahwa dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral, yaitu yang pertama dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian menganalisis masalah, terus mengidentifikasi masalah, terus yang keempat adalah membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan murid, dan terakhir yaitu melakukan refleksi terhadap hasil keputusan tersebut. Dalam menghadapi dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, beliau ini mengumpulkan informasi yang cukup. Terus yang kedua adalah mempertimbangkan dampaknya bagi murid, melibatkan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat adalah mempertimbangkan dampak jangka panjangnya serta mencari solusi untuk kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil Bu Endang dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan fakta, yang ketiga membuat keputusan, dan yang terakhir melakukan refleksi. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan menurut Bu Endang yaitu identifikasi, karena menurut beliau melalui identifikasi ini maka beliau dapat menemukan fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, tantangannya dalam mengambil keputusan adalah bagaimana menentukan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam penyelesaian kasusnya ini, Bu Endang tidak ada jadwal khusus, tergantung dari rumit atau tidaknya masalah tersebut. Jika masalah tersebut tergolong sederhana, maka bisa diselesaikan di waktu saat itu juga. Sementara jika masalahnya cukup rumit, maka beliau akan diselesaikan di lain waktu. Nah, faktor-faktor yang mempermudah beliau dalam mengambil keputusan yaitu berkolaborasi dengan pihak lain yang kompeten, misalnya dengan pengawas serta mungkin dengan pihak-pihak yang terkait, misal puskesmas atau mungkin bahkan kepolisian jika terkait adanya bullying dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan pihak kepolisian. Nah, pembelajaran yang dipetik dari pengambilan keputusan menurut Bu Endang yaitu bahwa bagi seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Bagaimana keputusan tersebut berpihak pada murid dan juga bagaimana keputusan tersebut berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, pada wawancara kedua dilakukan bersama dengan Bapak Arfi Ardianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Danaraja 2. Nah, beliau ini ketika mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, menurut beliau jika masalah tersebut
permasalahannya adalah benar lawan benar, maka hal tersebut merupakan dilema etika. Sebaliknya, jika permasalahan tersebut merupakan benar lawan salah, maka hal tersebut merupakan bujukan moral. Nah, jika Pak Ardi dihadapkan pada suatu situasi yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau mengandung dua nilai kebenaran, maka beliau ini akan mencari yang paling kecil resikonya, serta pengambilan keputusan yang beliau lakukan itu dengan cara mencari yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi semua pihak. Nah, adapun langkah-langkah yang diambil oleh Pak Arfi Ardianto ini, yaitu yang pertama itu adalah mencari nilai-nilai yang dipertentangkan. Setelah itu, beliau mencari siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut, dan yang ketiga adalah mencari fakta-fakta yang relevan. Setelah fakta-fakta yang relevan ini terkumpul, beliau melakukan pengujian benar atau salah. Jika jika permasalahan tersebut benar dan salah, maka keputusan tersebut merupakan bujukan moral, maka sudah tidak perlu dilanjutkan saja. Sementara jika permasalahan tersebut benar lawan benar, maka disinilah beliau harus berpikir secara cermat. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan menurut beliau itu selalu meminimalisir resiko. Hal-hal yang dianggap efektif untuk menentukan suatu keputusan bagi Pak Arfi Ardianto yaitu berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Selain itu, ketika mengambil keputusan itu harus berpikir jernih dan tidak terburu-buru. Tantangan beliau dalam tantangan beliau dalam mengambil keputusan yaitu bagaimana caranya mengambil keputusan agar dapat terhindar dari konflik kepentingan dan juga bagaimana terhindar dari kedekatan personal, ya, sehingga keputusan yang diambil ini merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan Bu Endang, Pak Arfi Ardianto ini dalam mengambil keputusan tidak ada jadwal secara khusus, tergantung dari besar kecilnya masalah tersebut. Jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah, maka Pak Ardi biasanya menggandeng pihak lain yang lebih kompeten. Nah, pembelajaran yang dapat dipetik oleh Bapak Arfi Ardianto ini hampir mirip juga dengan Ibu Endang, yaitu bahwa pengambilan keputusan harus berpihak pada siswa, mempunyai nilai kebajikan, dan mengambil resiko yang paling kecil. Nah, refleksi dari kedua wawancara tersebut, yang pertama adalah hal-hal menarik yang muncul dalam wawancara. Menurut saya, hal-hal yang menarik dalam wawancara yang pertama yaitu Pak Arfi Ardianto ini cenderung menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berdasarkan hasil akhir. Hal ini dapat dilihat dari karena beliau ini dalam mengambil keputusannya itu selalu melihat dampak yang diberikan, meminimalisir resiko dan manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan Bu Endang Nurjana cenderung menggunakan paradigma jangka pendek dan jangka panjang dengan prinsip rasa peduli. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan diambil untuk kepentingan bersama, tidak ada pihak yang dirugikan, dan keputusan tersebut mengutamakan kepentingan murid. Nah, selain itu, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Ardi dan Bu Endang ini sama-sama sudah mulai menerapkan 9 prinsip langkah
pengambilan dan pengujian keputusan meskipun belum sepenuhnya dilakukan dan belum dilakukan secara berurutan. Nah, pertanyaan yang masih mengganjal adalah bagaimana beliau-beliau ini dapat mengevaluasi keputusan yang telah diambil, terutama jika keputusan tersebut merupakan masalah yang kompleks. Persamaan kedua kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, keduanya ini berpihak pada murid, berpijak pada nilai-nilai kebajikan, melibatkan pihak lain yang kompeten, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Nah, hal yang berbeda dari keduanya ini tadi terlihat Bapak Arfi Ardianto ini dalam mengambil keputusan sudah melalui pengujian, meskipun baru melalui pengujian regulasi, tetapi Bu Endang ini belum masuk ke tahap pengujian. Rencana ke depan para pimpinan dalam setiap pengambilan keputusan adalah acuannya adalah nilai kebajikan dan keberpihakan pada murid, serta mempelajari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, keduanya melakukan refleksi. Jika keputusan yang sudah diambil tersebut memberikan dampak yang positif, maka keputusan tersebut dapat menjadi acuan bagi permasalahan yang serupa. Penerapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan berpijak pada nilai-nilai kebenaran, berpihak pada murid, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Demikianlah hasil analisis dan refleksi wawancara dengan 2 kepala sekolah tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.